Shalom semua, perkenalkan saya Gladys dari kelas 9B. Pada kesempatan kali ini, saya akan berkhotbah tentang ketaatan yang menyenangkan. Ayat pertama yang ingin saya bagikan adalah Mazmur 37 ayat 5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ayat tersebut mengajarkan kita tentang bagaimana menyerahkan seluruh hidup kita ke dalam tangan Tuhan dan percaya bahwa Tuhan selalu bekerja di dalam hidup kita dalam setiap aspek kehidupan kita. Pada dasarnya, ketika kita sudah percaya kepada Tuhan, hidup kita tidak akan dikuasai oleh kekhawatiran. Kesimpulannya adalah kamu atau kita harus percaya di dalam Tuhan. Lalu ayat kedua yang ingin saya share adalah dari Yohanes 20 ayat 29. Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Banyak orang seringkali yang bertanya kepada kita, gimana sih caranya lo percaya bahwa Tuhan lo tuh hidup, Tuhan lo tuh nyata dalam hidup lo. Dan bagaimana juga lo bisa percaya bahwa hidup lo bakal diampuni oleh Tuhan. Tuhan gak pernah sekalipun memandang lo dari sisi apapun itu. Sekalipun lo terpuruk dalam kesusahan, di saat lo terpuruk dalam masalah ekonomi dan lain sebagainya, even di saat lo lagi melakukan kesalahan pun, Tuhan stay buat lo. Tuhan nunggu buat lo comeback sama Dia. Tuhan gak mungkin ninggalin lo dalam situasi apapun. Bahkan Tuhan selalu menunggu hadirat lo untuk kembali kepada Dia dan berseru kepadanya dan memiliki hubungan yang intim kepadanya. Jadi ayo hidup berdasarkan firman Tuhan. Ayat terakhir yang ingin saya share adalah dari Lukas 11 ayat 9-11. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapatkan. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu, karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetuk, bagi pintunya akan dibukakan. Bapa manakah di antara kamu, jika anaknya minta ikan, daripadanya akan memberi ular kepadanya, anak itu ganti ikan? Kita dapat meminta kepada Bapa dengan yakin karena kita tahu Dia lebih besar daripada manusia yang penuh celah. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi peran atau pemberian yang baik kepada anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, namun Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Sebagai umat dan anak Tuhan, kita harus bertumbuh dalam hal kerohanian kita. Contoh, dalam hal memberi, bersedekah kepada orang. Apabila kita mengasihi Tuhan, maka seluruh hal yang kita miliki harus menyenangkan di hati Tuhan dan di hadapan Tuhan. Kasihilah Tuhan dengan segenap hatimu dan dengan segenap
jiwamu. Sekian sharing pengkhotbah saya hari ini. Terima kasih.